Kisah Gajah dan Semut. Pada suatu pagi yang cerah, mentari menyinari sela-sela dedaunan yang ada di tengah hutan yang sangat lebat. Dari sarang semut yang ada di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Anton pun datang. Pagi yang cerah. Mentari ini sangat-sangat hangat setelah semua mendidih karena hujan. Sungguh menyenangkan. Sepertinya ini cocok untuk mencari makanan. Lalu si Anton pun memanggil kawannya. Sam, Putih, keluarlah. Lalu Putih dan Sam pun keluar. Tiba-tiba Anton berkata, beberapa hari yang lalu aku berjalan-jalan di sekitar sini dan aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan. Nah, setelah itu Sam pun berkata, yuk kita langsung berangkat, perutku sudah lapar ini. Anton berkata, hahaha, kamu ya setiap dengar kata makanan terus saja lapar. Lalu Sam berkata, karena aku butuh banyak makanan agar bisa menjadi kuat. Lalu Anton pun berkata, yuk kita langsung berangkat sebelum matahari terik. Nah teman-teman, begitulah perjalanan sekawanan ini pergi untuk mencari makanan mereka. Lalu di perjalanan Anton berkata, lihatlah, sudah nampak buah-buahannya. Ayo kita ambil. Nah setelah mereka sampai di tempat itu, mereka saling bergotong royong, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga itu mempermudah pekerjaan mereka cepat selesai. Nah teman-teman dan adik-adik, setelah makanan mereka sudah terkumpul banyak, mereka hendak mau pulang. Namun tiba-tiba, tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba bumi berguncang-guncang. Ternyata ada si Epan, si gajah pemarah. Tiba-tiba Anton berkata, hei Epan, beberapa kali aku bilang sama kamu kalau berjalan itu hati-hati. Lalu Epan berkata, Anton si kecil mungil, beberapa kali aku peringati. Kau besar, jadi aku bisa lah sesukamu untuk berjalan sesuka hati. Jangan salahkan aku ya kalau menginjakmu. Lalu si Sam pun berkata, si Epan ini kita harus berikan dia pelajaran. Kalau tidak, dia akan terus melesengi kita. Lalu teman-teman, Anton dan Uti pun setuju. Mereka menyusun strategi mereka. Namun si Epan berkata, mau berapapun kalian bergabung, kalian tidak akan bisa mengalahkanku yang besar ini. Kalian kan kecil, tidak mungkin kalian bisa mengalahkan aku yang besar ini. Nah, teman-teman, si Anton dan teman-temannya pun menghiraukan pembicaraannya si Epan. Setelah itu, mereka menyusun strategi dan langsung menyerang si Epan. Nah, teman-teman, si Epan ini belum siap dengan serangannya si semut-semut ini. Tiba-tiba, Epan berkata, aduh, sakit, apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Ternyata teman-teman, para semut-semut itu masuk ke dalam belalainya si Epan. Lalu si Epan pun berguling-guling di tanah sambil menahan rasa sakit dari belalainya dan rasa geli dari belalainya itu. Ternyata teman-teman, si Anton dan teman-temannya itu menggigiti bagian dalam belalainya si Epan. Nah, lalu setelah merasa puas, para semut-semut itu pun keluar dari belalainya si Epan, teman-teman. Lalu Anton pun berkata, bagaimana Epan? Apakah masih mau meremehkan kami yang kecil ini? Lalu Epan berkata, maafkan aku Anton, sakit sekali belalaiku. Aku tidak akan meremehkan kalian lagi. Walaupun badan kalian kecil, namun kalian bisa melawan aku yang besar ini. Lalu Anton berkata, teman-teman, ya kami terima